Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agus Idris, kelas 2 AD4TE, absen 14. Dalam video ini saya akan menjelaskan rangkaian yang telah saya buat dari soal sebagai berikut. Pada sistem pengisian air otomatis ke dalam tangki, terdapat 3 sensor yang bisa digunakan untuk mendeteksi volume air di dalam tangki air, yaitu volume 0%, 0 liter, kemudian 50%, 5 liter, dan 100% 10 liter. Sistem juga menyediakan 2 buah toggle switch untuk bisa memilih volume maksimal pengisian air ke dalam tangki air. 2 switch tersebut diberi label S1 dan S2. Sistem kerjanya: nomor 1, jika user mengaktifkan S1, maka ketika air dalam tangki menjadi 0 liter, maka pompa otomatis akan aktif dan mengisi air ke dalam tangki sampai volume di dalam tangki menjadi 5 liter. Kemudian pompa akan otomatis mati. Begitu seterusnya sampai user merubah setting alat atau mematikannya. Nomor 2, jika user mengaktifkan S2, maka ketika air dalam tangki menjadi 0 liter, pompa akan otomatis aktif dan mengisi air ke dalam tangki sampai volume di dalam tangki menjadi 10 liter. Kemudian pompa akan otomatis mati. Begitu seterusnya sampai user merubah setting alat untuk mematikannya. Jika 3 sensor yang ada di dalam tangki tersebut digantikan dengan tombol push button agar memudahkan dalam proses desain dan simulasi. Silakan buat rangkaian kontrolnya. Berikut rangkaian kontrol yang saya buat. Dalam rangkaian ini saya menggunakan lampu sebagai bebannya, kemudian baterai digunakan untuk sumber rangkaian, sumber tenaga rangkaian, kemudian sebuah saklar untuk tombol on off, kemudian SWDP DT, yaitu 2 saklar yang bisa dimatikan dengan satu kali, bisa dirubah keadaannya dengan 1 kali tekan. SWDP-DT ini saya manfaatkan sebagai switch volume, sehingga kita bisa memilih volume yang ingin kita isi, yaitu menginginkan volume 5 liter atau 10 liter. Kemudian 3 buah tombol push button, yang mana push button 1 yang di sini mewakili sensor 1 atau 0%, 0 liter. Kemudian sensor yang di sini sensor 2, saya sensor 2 atau 50% atau 5 liter. Kemudian push button 3 yaitu sensor 3 yang mendeteksi sampai volume 10 liter. Kemudian sebuah R di sini saya pasang R agar untuk membatasi arus yang masuk, agar tidak merusak rangkaian. Kemudian sebuah thyristor yang mana di sini berfungsi sebagai latching atau pengunci. Maksudnya adalah saat kita ingin menghidupkan ingin menghidupkan beban atau lampu yang di sini, kita harus memberikan sinyal dari sini atau memberi arus pada sini. Ini kaki gate. Saat kita tekan atau ini teralih arus, maka lampu akan aktif. Kemudian saat ini terlepas, lampu akan tetap menyala atau beban akan tetap terus menyala. Itulah mengapa disebut latching, untuk mengunci agar beban yang di sini tetap aktif. Untuk lebih jelasnya, saya akan mensimulasikan rangkaian ini. Baik, ini dalam keadaan mati. Maaf.
Nah, ini dalam keadaan beban dalam sini atau lampu ini dalam keadaan mati. Pertama, kita akan menghidupkan sistemnya terlebih dahulu, yaitu kita tekan tombol on off yang ada di sini. Setelah menyala, maka di sini kita akan melihat dari SPPD PDT ini tersambung dengan sensor yang ketiga, dan yang sebelah sini terhubung dengan sensor 0. Di sini dilihat sensor di sini dalam keadaan NO. Sehingga kalau NO di sini itu berarti tangki dalam keadaan ada air. Kemudian saat tidak ada air, maka di sini akan memberi sinyal. Kemudian maka lampu akan menyala atau beban di sini akan aktif. Kemudian saat di sini awalnya ini saat tidak ada air, sini akan terhubung. Kemudian saat terkena air ini akan membuka, dan kemudian di sini akan tetap menyala. Ini dikarenakan ada arus yang mengalir melalui sensor yang 10 liter di sini. Kemudian saat sudah mencapai 10 liter, maka ini akan aktif dan akan memutus arus yang mengalir tadi, sehingga lampu di sini akan mati. Kemudian saat ini terkena air, maka akan terbuka. Kemudian saat airnya surut atau berkurang, ini akan kembali lagi keadaannya menjadi NC, tapi mesin di sini akan tetap mati karena di sini masih belum ada arus yang mengalir. Kemudian di sini yang sensor S2 tidak akan aktif dikarenakan tidak ada hubung di sini, atau tidak akan ada NC yang terhubung dengan sensor 2, sehingga NC ini walaupun terkena air tidak akan merubah keadaan dari lampu tersebut. Kemudian saat kita ingin merubah volumenya, mengisi dari 0 sampai 5, maka kita hanya perlu mengubahnya saklar ini, menekan sekali, maka saklar otomatis berpindah menghubung ke sensor 2, dan sensor yang tadinya terhubung dengan sensor 3 akan terputus. Sehingga untuk mematikan motor yang ada di sini atau lampu atau beban, harus merubah keadaan dari sensor yang ada di sini. Nah, saat air sudah mencapai 0 kembali, di sini akan menyala. Kemudian setelah sudah terkena air kembali, maka keadaan di sini akan kembali, tapi di sini akan tetap hidup karena ada arus yang mengalir dari sensor 2. Kemudian untuk mematikannya, yaitu saat air sudah mencapai S2, yaitu merubah keadaan dari sensor S2, lampu akan mati. Di sini pun tidak akan berpengaruh karena airnya tidak akan sampai ke sini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.